kita lanjutkan ke update di salah satu emiten yang mungkin memang punya performa jadi yang paling buruk di antara active watchlist kita yang lain ya di Tiger Insight Journey, yaitu Toba ya. Jadi Toba ini dari kita call price di tanggal 28 Juli, call price itu di 1110, itu kemudian ditutup terakhir itu di 710 ya di tanggal 23 Desember, dan ini justru mencatatkan performa negatif 36%. Jadi memang di antara yang lain Toba adalah yang paling buruk performanya. Dan terakhir, menurut keterbukaan informasi yang paling baru, Toba ini berencana untuk melakukan buyback ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yuli di awal. Buat my friends yang ketinggalan mungkin bisa di playback aja videonya. Tapi yang mau kita lihat sebenarnya adalah bahwa buyback ini akan dilakukan dalam periode 3 bulan, 24 Desember sampai dengan 24 Maret 2026. Pertanyaannya pastinya adalah apakah buyback ini bisa memperbaiki harga saham Toba. Kalau kita lihat secara pergerakan harga sahamnya ya my friends ya, ini memang koreksinya sangat signifikan ya, dan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir bahkan ini juga cenderung lebih dalam lagi ya terkoreksi. Nah, pertanyaan tadi sebenarnya bisa dijawab dengan mudah ya. Rasanya muluk sekali kalau misalnya kita mengharapkan Toba ini bisa kembali naik, kembali ke performa terbaiknya di sekitar tanggal 8 Oktober ini ya, di puncaknya di 1.500-an. Padahal karena memang buyback ini kan sifatnya teknis ya my friends ya, jadi banyak limitasi yang bisa terjadi di buyback ini ya. Seperti yang tadi kita singgung, dari sisi periode itu cuma 3 bulan, tapi juga dari sisi jumlah sahamnya itu juga dibatasin hanya sekitar 10% dari modal yang disetor oleh perseroan, dengan estimasi harga itu di kisaran 710 ya, tadi udah dijelaskan oleh Yuli. Nah, dengan limitasi ini sebenarnya kita bisa bilang bahwa tekanan jualnya mungkin tidak akan langsung berbalik jadi sentimen yang positif ya, karena kalau my friends ingat, koreksi yang terjadi waktu bulan Oktober itu lebih karena perubahan narasi ya. Ini saya kutip berita yang sebelumnya pernah kita bahas juga terkait dengan Toba yang tidak ikut proyek Danantara dan Patriot Bonds. Jadi inilah titik ketika Toba itu terkoreksi sampai hari ini atau sampai kemarin ya perdagangan terakhir. Jadi kalau dibandingkan dengan buyback dan sentimen yang sifatnya fundamental, sebenarnya ini jadi agak timpang ya, bahwa kalau kita pikirkan lagi sebenarnya harusnya hal-hal yang sifatnya fundamental ini pasti punya dampak yang lebih besar terhadap kinerja sahamnya dibandingkan hal yang bersifat teknis. Jadi kalau dibilang bisa langsung berbalik positif, jawabannya mungkin terlalu berharap ya. Harapannya terlalu tinggi ya my friends. Tapi kalau kita lihat secara market structure-nya, ketika kita berharap, oh kalau gitu buyback ini apakah bisa setidaknya menahan dominasi dari tekanan jual? Jawabannya sangat mungkin ya my friends, karena tekanan jual yang terjadi itu sebenarnya diiringi dengan volume yang relatif minimal ya. Artinya kalau buyback ini bisa mengatasi volume dari tekanan jual yang terjadi, harusnya paling tidak kita melihat Toba bergerak sideways atau setidaknya tekanan jualnya jadi lebih cenderung lebih lemah daripada yang terjadi selama kurang lebih 2 bulan terakhir ya, atau 3 bulan dari bulan Oktober. Itu yang kita harapkan dari Toba. Sejauh ini, kenapa kami masih mempertahankan Toba di Tiger Insights watchlist kami adalah karena memang kami masih melihat bahwa Toba ini punya value yang belum di-unlock secara optimal. Kalau kita lihat per public expose terakhir materinya di sini, bahwa Toba itu memang sedang menggalakkan transisi bisnis ya ke EBT dan terutama waste management. Ini yang bikin orang-orang sebelumnya buy on rumors tapi kemudian jadi sell on news. Padahal kalau kita lihat sebenarnya potensinya ini sangat menarik ya my friends. Mungkin boleh ditampilkan Bapak Fajar. Jadi di sini pengelolaan limbah dari yang ditawarkan oleh Toba sebenarnya cukup masif ya, cukup komprehensif juga ya. Dari mulai layanan pengumpulan, kemudian bahkan di sini juga sebenarnya Toba ini punya kapabilitas untuk melakukan waste to energy ya, pengolahan limbahnya. Sampai ke layanan ada value added-nya, ada layanan digital dan perizinan dan regulasi, sampai akhirnya sampah tiba di pembuangan akhir. Dengan akuisisi yang sudah dilakukan Toba sebelumnya, seharusnya kita bisa estimasikan ada transfer of knowledge ya, di samping
kehadiran Toba ini di sektor di level regional ini jadi menarik ya. Itu juga ada transfer of knowledge ke domestik dari Toba ya. Dan kita harap kontribusinya ini bertumbuh. Kalau kita lihat terakhir, sebenarnya kontribusi dari pengelolaan limbah ini sudah jadi mayoritas dari pendapatan Toba ya, itu 35% ya pengelolaan limbahnya. Dan kita harapkan sebenarnya dengan bisa unlock the value dari bisnis ini, segmen bisnis ini, kita harapkan Toba masih punya kemampuan untuk bertumbuh lebih optimal di masa yang akan datang. Itu harapannya, tapi memang untuk saat ini dalam jangka pendek kita masih bisa menyaksikan ada tekanan jual yang cukup masif terjadi di Toba. Atau kalau kita simpulkan sebenarnya dengan buyback tadi, walaupun ada tekanan jual yang cukup masif, tapi kita harapkan pergerakan harga masih bisa ditahan atau bergerak secara sideways. Kurang lebih itu dari Toba ya, my friends ya.